Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Rimbardi Wisnu. Di konten kali ini saya mau test ride ya, test ride satu unit motor. Ini sebenarnya pernah saya ceritain juga di konten-konten sebelumnya. Ini motor punya adik laki-laki saya. Jadi ini Astrea Grand, tapi tahunnya beda. Sama dengan punya saya tuh tahunnya beda. Ini lebih tua dan bisa dikatakan ini lebih lebih antik, lebih stylenya ini style klasik sih, orinan. Jadi kalau teman-teman mau lihat review lengkapnya bisa cek video saya sebelumnya ya. Jadi ini saya mau test ride aja. Ini hari Senin pagi, kebetulan saya masuk siang ya, jadi saya bisa luangin waktu buat konten dulu. Ini saya review apa namanya, test ride di dekat-dekat rumah aja. Di dekat rumah juga udah ada tanjakan, ada bisa nyoba nanjak-nanjak. Impresi pertama naik motor ini jujur kaget ya, karena gimana ya, biasa bawa motor saya sendiri tuh bannya agak gede, terus ya udah banyak upgrade ya. Ini masih orisinil, agak kaget. Nah, pertelannya rame. Kagetnya kenapa? Karena ternyata motor ini tuh masih ada ya, PR-nya sebenarnya masih banyak ya motor ini ya. Salah satunya kalau dari segi performa itu ini harus ganti kampas kopling ini karena udah lama ya. Dulu dapatnya itu ya karena bahan, jadi mesin itu, kalau mesin daleman udah kesentuh, tapi kalau yang luput itu di bak kanan, kampas koplingnya belum kesentuh. Jalan ya, ini top gear nyala, sen kiri nyala, lampu jauh tapi mati, netral nyala, sen kanan juga nyala, indikator bensin nyala. Enaknya naik motor kayak gini tuh buat santai guys. Kalau buat kenceng-kencengan ya memang wajib upgrade ya. Dari segi performa, segi kenyamanan juga harus upgrade kalau mau dipakai kenceng-kencengan, apalagi touring-touringan. Tapi kalau dibuat jalan-jalan nyantai, nyore-nyore nyantai ya, atau mungkin touring-touring tapi touring-touring santai ya, pakai ini enak. Nah guys, di sini ada keranjangnya, Bu. Biasanya buat naro-naro mantol atau apa tuh enak banget ini motor kalau udah ada keranjangnya. Soalnya bawaannya ya nggak ada itunya sih, nggak ada space-nya. Tangga saya tadi lupa lagi. Enggak, saya itu ya kayak tahu kalau saya lagi konten ya. Kalau dari segi naikan masih enak, masih stabil. Tapi kalau mau ngejar kenceng ini butuh waktu, nggak bisa langsung naik jet gitu, nggak bisa. Tapi enak ya, mesin ini halus. Mesin ini garapan bengkel dekat rumah, dekat tempatnya adik saya ya. Garapannya enak, halus. Dan di sana enaknya sih kalau bisa dikatakan murah ya. Kemarin itu ini sempat ke gym, ternyata stang seher kena, ganti stang seher nggak sampai 500. Kalau nggak salah ya nggak sampai 500, murah kok. Tapi berapanya aku lupa sih, murah. Ya ini mesin di bagian situ aja ya, kemarin bongkar. Ternyata ganti stang seher masih aman, tidak beret, tidak baret. Touring masih aman juga, kan ganti itu sama ganti
sil-sil sama perpak-perpak. Ini nggak rembes, kalau punya saya kan masih agak rembes ya, nggak tahu tuh rembes dari mana. Kalau ini kan aman, tidak rembes. Oh, enak ya. Ya mungkin teman-teman bisa komen-komen juga ya, yang apa namanya, mungkin nostalgia sama motor ini, dulu punya cerita, bisa silahkan komen-komen kenangan apa atau cerita apa yang kalian ingat dengan motor ini ya. Tahun 91 original ya, enggak semuanya original sih, partnya udah ada gantian, tapi ini tapi ya enggak, tapi masih banyak originalnya gitu. Ini tak lanjut nanti lagi ya. Seperti biasa untuk videonya pasti saya potong-potong, tapi jangan di skip-skip untuk nontonnya, dan jangan lupa subscribe-nya, dukungannya, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi ketika saya upload video. Itu saya lanjut nanti lagi. Oke, ini tak lanjut lagi test ride-nya ya. Tak lanjut lagi, ini tak carikan jalan yang agak naik turun. Suaranya Pak, racing rem. Ini tak carikan jalan yang agak naik turun, sama tak carikan view yang bagus nih, lihat nih. View-nya bagus ya. Biasanya tuh di sana itu kelihatan apa tuh namanya, gunung yang di Jawa Timur tuh apa tuh? Yang agak gede gunungnya. Pokoknya dari sini tuh kelihatan, sama laut tuh ya kelihatan. Pokoknya view-nya itu lumayan bagus, soalnya dataran tinggi itu ya. Untuk pengereman ya namanya rem tromol ya, Senin Kemis, diremnya Senin mandeknya Kemis. Tapi ya kalau yang udah biasa naik tromol atau naik motor tua kayak saya ya udah biasa, udah bisa ngerasain lah kalau rem tromol gini tuh cara atau tekniknya ngerem tuh seperti apa ya. Harus memperkirakan jarak di depan juga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini klaksonnya suaranya nguk ya, nguk ya. Ini di depan kita muter sini aja, main digi muter pak. Nah di sini tadi kan jalannya turunan ya, sekarang kita coba balik, sekarang nanjak, start dari bawah, tak lock, nggak gaspol tapi ya gas nyantai aja. Apakah kuat dengan kondisi mesin seperti ini? Masih masuk gear 4. Oke. Masih gear 4 ya. Buat naik gini ya. Ini kalau kata adik saya udah sampai Ungaran, udah dia pakai sampai Ungaran ya, lumayan tinggi ya. Oke, masuk 3. Jangan disamakan sama motor depan ya, motor depan kan gede ya. Ini motor cc mini 100 ora genep. Oke, kita bisa naik tanjakan. Ya tanjakannya sebenarnya nggak terlalu tinggi tapi lumayan panjang.
dengan gear 4/3. Nanti depan ada tanjakan lagi agak tinggi tapi nggak terlalu panjang, sambil belok tanjakannya. Nah ini juga melewati tempat yang saya buat review motor ini ya. Nah ini ya di sini ya. Saya reviewnya di situ. Oke, naik ini tanjakan ya. Gear 4, gear 3. Bisa sih, tapi ya pelan-pelan. Merangkak ayo. Gear 3-nya pelan-pelan. Ini sebenarnya mesinnya enak banget. Ini kalau udah diganti kampas kopling, enak banget ini. Mesinnya enak. Ya sesama pengguna Astrea ya saling menyapa tuh wajar ya. Enaknya naik motor-motor kayak gini tuh ya seperti itu, banyak temen di jalan, apalagi sekarang banyak yang pakai. Belok pura gitu ya. Gas nah itu agak Indonesia agak lemot ya tarik aneh. Ya wajar ya, motor katanya itu udah dongkrok agak lama. Dongkroknya itu ya dongkrok tenan dongkrok, nggak dibuat jalan, dipanasi ya jarang-jarang gitu loh. Jadinya ya wajar lah kalau kampas kopling itu agak udah termakan usia, udah nggak gigit. Ini dibuat nyantai enak kan mas. Oke, ini balik ke jalan tadi saya berangkat ya. Ini yang mati itu speedonya ya. Speedometernya mati, tapi kayaknya mati gara-gara nggak ada kabelnya tok. Tapi ya bodeng kalau dipasang kabel masih bisa nyala apa enggak ya. Karena gampang kalau speedometer. Yang penting naik aneh enak dulu ya. Ini bunyi kretek-kretek apa ya? Oh, sekorak depan. Juga ya konsep-konsep klasik gini ya. Jadi ingat zaman dulu tuh saya pertama kali pakai Grand ya konsepnya klasik. Tapi dulu belum zaman keranjang kayak belum zaman keranjang di tengah. Motorku tak ganti konsep klasik gini ya. Tapi merubah eman. Udah ben gitu wae lah. Paling enak sih memang pagi-pagi, cuacanya cerah, jalan-jalan naik motor kesayangan, enak banget ya. Kalian juga harus merasakan ya pagi-pagi, luangkan waktu lah ya. Weekend mungkin yang weekday-nya itu sibuk, di weekend ya sempat-sempatkan pagi-pagi
naik motor kesayangan kalian jalan-jalan, ya nggak usah jauh-jauh, jalan-jalan ngerasain vibe paginya tuh enak ya. Ini belok kiri. Oke, jadi mungkin seperti itu ya. Impresi menurut saya, pendapat saya untuk motor ini akhir-akhiran tahun 91, dan menurut saya ini motor ini masih worth it, sangat worth it buat kalian. Mungkin di sini ada adik-adik yang minta motor ya ke orang tua atau pengen motor pertama ya, atau mungkin buat nostalgianan zaman dulu. Ini worth it banget. Kenapa saya bilang worth it? Karena harga pasaran yang bahan atau setengah jadi yang standar itu masih terjangkau ya, mungkin 3-4 tuh masih dapat ya, 3-4 tuh dapat yang standaran. Kalian modif sendiri sesuai keinginan kalian, dah enak. Karena ini motornya irit ya kan, jalanan sekarang juga banyak macetnya, jadi nggak perlu yang kencang-kencang, segini udah cukup. Buat harian juga menurut saya oke, masih enak. Tinggal yang rawatnya juga gampang ya ngerawatnya, enggak yang butuh perawatan ekstra gitu, enggak. Paling ya sering cek fitur-fitur keamanan ya, rem, terus mesin, oli gitu ya. Yang penting tuh ini tuh jangan telat oli wes. Oli itu jangan sampai telat. Kalau gue pakai harian ya, kalau bisa ya sebulan sekali tuh ganti supaya mesinnya tuh seger. Tapi kalau misalnya wah mas mosok sebulan pisan, ya 2 bulan ya enggak apa-apa. Tapi tergantung pemakaian juga. Kalau saya pemakaian harian agak jauh ya sehari sekali, sebulan sekali. Ya mungkin sampai situ dulu video test ride saya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa dukungan ya, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, dan jangan lupa komen dan like video saya supaya saya lebih semangat kontennya. Ini saya mau pulang dulu, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Saya Rimba Dwi pamit undur diri, dadah.